Shalom saudara yang kasih Tuhan. Shalom saudara yang mengikuti ibadah dari rumah. Kita bersyukur pada hari ini kita boleh berada bersama-sama di hadirat Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk memasuki ruang-Nya yang maha kudus. Miliki kerinduan untuk berjumpa dengan Raja di atas segala raja, Tuhan kita Yesus Kristus. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari bersama-sama katakan, satu hal yang aku rindu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku mau memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati. Saya undang kita semua bangkit berdiri dan angkat tanganmu. Sungguh lebih baik satu hari berada di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat yang lain.
kemuliaan hanya bagi Tuhan. Biarlah kemurahan-Mu dinyatakan di tempat ini. Kehadiran-Mu dinyatakan di tempat ini. Dan kami semua yang hadir sungguh menikmati kemurahan Tuhan, mengecap segala kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau memasuki ruang-Mu yang maha kudus dengan puji-pujian, dengan penyembahan. Biarlah semuanya ini berkenan di hatinya Tuhan. Terima kasih Raja di atas segala raja yang hadir di tempat ini. Dan kami mau elu-elukan Engkau. Kami mau bersorak-sorai bagi nama-Mu yang agung dan besar. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan, mari bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Katakan haleluya. 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 Tuhan Raja Maha Besar. Oh, haleluya. Mari gerakkan tanganmu. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia mencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah. Mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah. Dia batu keselamatan. Pujilah Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Tuhan Raja Maha Besar. Oh, glory. Mari datang menyembah Dia. Dia mencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah. Mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah. Dia batu keselamatan. Pujilah Tuhan Raja Maha Besar. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia mencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah. Mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah. Dia batu keselamatan. Pujilah Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah. Dia batu keselamatan. Pujilah Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah. Dia batu keselamatan. Pujilah Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari serukan Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. 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 Allah yang maha besar, Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib. Engkau yang sedang berduka cita, percayalah Tuhan merubah segala ratapmu, segala tangisanmu dengan sukacita. Haleluya. Mari bertepuk tangan dan menari bagi Tuhan. Ucapkan syukur. Kau ubah ratapku jadi tarian. Kau bukakan kain kabungku. Kau berikan sukacita. Jiwaku bermazmur. Dengan segenap kekuatanku memujimu Tuhan. Kau ubah
wajahnya? Adakah duka cita di dalam wajahnya? Katakan, Tuhan Yesus mengasihi engkau. Tuhan Yesus memberkati engkau. Haleluya. Mari kita bersyukur dan menari bagi Tuhan, sebab Dia telah merubah segala ratapan dan tangisan kita menjadi sukacita. Kau ubah ratapku jadi tarian, Kau bukakan kain kabungku, Kau berikan sukacita, jiwaku bermasmur, dengan segenap kekuatanku memujimu. Ayo menari bagi Tuhan. Ku tak akan berdiam, memujimu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya, amin. Ku tak akan berdiam, memujimu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya, amin. Ku tak akan berdiam, memujimu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya, amin. Ku tak akan berdiam, memujimu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya, amin. Selama-lamanya, amin. Selama-lamanya, amin. Haleluya, haleluya. Siapa yang mau terus memuji nama Tuhan, lambaikan tanganmu. Ucapkan syukur, terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh Engkau layak dipuji, Engkau layak disembah. Dan kami mau untuk terus bersama-sama dengan Engkau. Karena tidak ada tempat yang lebih baik, tidak ada tempat yang lebih indah selain kami berada di dekatnya Tuhan. Oh Yesus Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan
percaya katakan sekali rasakan kehadiran. Dengarkan suaranya yang lembut memanggil engkau. Memanggil aku dan kau, lihatlah Dia
tanggapi undangan Tuhan. Mari tanggapi dan respon undangannya untuk datang lebih dekat lagi. Mari masing-masing pribadi tanggapi undangan Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu. Engkau tahu keberadaan kami masing-masing. Tuhan, yang kami tahu, di hadirat-Mu ada kelegaan, di hadirat-Mu ada kekuatan, di hadirat-Mu ada kemenangan. Perdengarkanlah suara-Mu dalam setiap kami, Tuhan. Karena suara-Mu itu adalah kekuatan di dalam kehidupan kami. Firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Roh Kudus yang membuat kami semua menjadi mengerti, memahami apa yang menjadi isi hatinya Tuhan. Roh Kudus, biarlah Engkau berbicara atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau siap dibangun di atas firman-Mu, di atas perkataan Tuhan yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kehadiran-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan. Shalom buat saudara yang di rumah-rumah. Mari kita nikmati firman Tuhan. Kita membuka Injil Markus pasal 4 ayat 1 sampai 23. Markus pasal 4 ayat 1 sampai 23. Ada gairah membaca firman Tuhan? Amin. Kita baca sama-sama dengan suara kita yang mantap. Amin. Haleluya. Sebelum kita baca, kasih senyum kanan kiri dulu. Biar tambah semangat. Haleluya. Mari kita baca sama-sama. Pada suatu kali, Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di darat di tepi danau itu. Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam ajarannya itu ia berkata kepada mereka, "Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Dan katanya, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Jawabnya,
Kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat mereka tidak menanggap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Lalu ia berkata kepada mereka, tidakkah kamu mengerti perumpamaan itu? Kalau demikian bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Penabur itu menaburkan firman. Orang-orang yang di pinggir jalan tempat firman itu ditaburkan ialah mereka yang mendengar firman, lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah, menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu, lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Lalu Yesus berkata kepada mereka, orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki Dian. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu rahasia yang tidak akan tersingkap. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Saya ngajak kita baca satu ayat yang sama dari Lukas pasal 8 ayat 18. Lukas pasal 8 ayat 18. Ini adalah terjemahan lain dari siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengar. Saudara lihat Lukas pasal 8 ayat 18. Baca sama-sama. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil. Juga apa yang ia anggap ada padanya. Kenapa ada beda versi, saudara? Kenapa ada beda versi? Apakah yang satu salah, yang satunya benar? Tidak. Karena penulis Injil menulis dengan gaya bahasa yang bisa diterima oleh pendengarnya. Tiap-tiap penulis Injil ada tujuan. Siapa pendengarnya? Orang Yahudikah? Orang Yunanikah? Jadi disesuaikan dengan telinga yang dengar. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tadi sudah membaca sama-sama bagaimana Tuhan Yesus yang dikerumuni oleh orang banyak di tepi danau. Karena banyaknya orang yang mendengarkan Tuhan Yesus memilih mimbarnya di perahu. Saudara. Unik ya, kita belum pernah ibadah yang khotbah di atas perahu. Sekali-sekali mau dicoba, saudara. Sangat unik. Ini menandakan, saudara, firman Tuhan harus dibawa kemana-mana. Amin. Di tempat di mana saudara ada, tempat pekerjaan saudara, nyatakanlah firman Tuhan di situ. Tuhan Yesus berdiri di atas perahu, dia jadikan perahu sebagai mimbarnya, dan dia mengucapkan perumpamaan. Sebuah peristiwa atau sebuah kebiasaan yang sudah sering dilihat oleh masyarakat setempat, yaitu tentang menabur benih. Saya baca untuk menabur benih itu katanya sehari harus selesai, saudara. Jadi penabur ini pasti cepat-cepat nabur.
waktu dia menabur benih dengan cepat-cepat, itu pasti ada yang jatuh di tanah yang kering, tanah yang tandus. Ada yang di pinggir jalan lalu dimakan oleh burung. Ada juga yang jatuhnya di antara semak duri. Bukan semak durinya itu ada lalu sengaja ditaburi di situ, enggak. Pasti semak durinya sudah dibabat. Tapi namanya semak duri habis dibabat, kalau kita biarkan pasti tumbuh lagi. Dibabat lagi pasti tumbuh lagi. Dan benih itu tumbuh di antara semak duri. Lalu yang satu lagi adalah benih yang jatuh di tanah yang baik. Benih yang jatuh di tanah yang baik dikatakan oleh Tuhan Yesus, dia akan berbuah 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Dan Tuhan Yesus memberi peringatan yang keras. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Setelah Tuhan Yesus mengucapkan perumpamaan itu, Tuhan Yesus selesai. Dia tidak menjelaskan perumpamaan itu, saudara. Di ayat 10 dikatakan, Markus 4 ayat 10, ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 muridnya menanyakan perumpamaan itu kepada Tuhan Yesus. Jadi rupanya Tuhan Yesus sengaja tidak memberitahukan maksud dari perumpamaan tersebut. Murid-murid yang penasaran, mereka mendekat pada guru mereka dan mereka bertanya kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus menjelaskan, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan sorga. Tetapi kepada orang-orang luar, segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. Supaya sekalipun mereka lihat, mereka tidak menanggap. Sekalipun mereka mendengar, mereka tidak mengerti. Supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Tuhan Yesus menyampaikan firman. Atau ada hamba Tuhan yang menyampaikan firman kepada banyak orang. Ada dua golongan. Yang satu adalah orang yang tidak akan mengerti apa-apa. Dan Tuhan tidak mau menyingkapkan rahasia itu kepada mereka. Kepada golongan yang satu, Tuhan memberi karunia untuk mereka mengerti. Tuhan memberikan penjelasan kepada mereka. Kalau saudara dikasih pilihan, mau pilih golongan yang mana? Golongan yang suka dengar tapi tidak ngerti apa-apa, atau golongan yang suka dengar dan mengerti segala sesuatu? Pilih mana, saudara? Coblos nomor 1 atau coblos nomor 2? Jangan salah pilih ya, jangan salah coblos. Firman Tuhan diberitakan untuk semua. Itu adalah keadilan Tuhan dan kasih karunia Tuhan. Tapi Tuhan tahu siapa orang yang hanya asal-asalan, yang berkeras hati di dalam pikirannya sendiri. Mereka yang mau lihat tapi tidak mau menanggap, mereka yang mau dengar tapi tidak mau mengerti. Dan Tuhan kasih peringatan yang keras, biarkan saja. Supaya mereka jangan berbalik, sekalian aja enggak usah bertobat. Dan sekalian tidak selamat. Tuhan keras ya saudara. Tuhan penuh belas kasihan, tapi ingat Tuhan itu tegas di dalam prinsipnya. Tuhan tegas di dalam prinsipnya. Tuhan tidak memaksa orang untuk bertobat. Ingat itu saudara. Tuhan tidak pernah memaksa orang bertobat. Tuhan tidak memaksa orang masuk surga. Tuhan tidak perlu ngemis-ngemis supaya orang masuk surga. Emang siapa Tuhan? Siapa kita? Sampai Tuhan perlu ngemis untuk orang-orang menjadi warga kerajaannya. Tidak.
Justru orang yang harus ngemis sama Tuhan supaya bisa masuk ke kerajaannya. Amin. Gak boleh kebalik, saudara. Gak boleh kebalik. Kadang orang itu di dalam kesombongannya merasakan bahwa Tuhan perlu dia. Tuhan perlu kepintarannya. Tuhan perlu uangnya supaya persembahannya banyak. Tidak, saudara. Sama sekali tidak. Justru kita yang perlu Tuhan. Kita yang perlu Tuhan. Kalau ada orang-orang yang merasa tinggi hati di hadapan Tuhan, Tuhan tidak menyingkapkan rahasia firman-Nya. Tuhan tidak akan singkapkan, saudara. Karena itu Tuhan mengulangi perkataan ini di ayat yang ke-21, Markus 4 ayat 21 sampai 23 tadi. Kita lihat sekali lagi ya. Lalu Yesus berkata kepada mereka, orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki Dian. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Orang ini adalah sama dengan penabur. Orang yang membawa pelita. Pelita itu apa? Firman Tuhan. Orang kalau menyampaikan firman Tuhan, tujuannya itu ditaruh di tempat yang tinggi. Tempat yang bisa menyinari semua. Firman itu bukan untuk ditutup. Firman itu bukan untuk disembunyikan. Tuhan Yesus datang menyampaikan firman Tuhan, tujuannya adalah supaya semua mengerti. Tujuan utama Tuhan Yesus adalah supaya semua orang mengerti. Tetapi kalau ada orang yang tidak bisa mengerti, masalahnya adalah bukan di Tuhannya, tapi yang mendengar. Ayat terakhir tadi dikatakan, barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Dan Lukas menjelaskan, barang siapa yang mendengar, Lukas 8 ayat 18, karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Perhatikanlah cara kamu mendengar. Kalau cara mendengarmu salah, itu sama saja firman Tuhan yang sudah datang pada saudara, saudara tutupi. Jadi saudara nggak bisa lihat pelita itu. Saudara tidak akan bisa melihat pelita itu. Hidup saudara tetap di dalam kegelapan. Karena cara mendengarmu salah. Kamu asal-asalan, kamu gak niat. Kamu mungkin bosen. Firman ini sudah pernah tak baca. Mulai sekolah minggu sudah pernah didengar. Sekarang diulangi lagi, diulangi lagi, diulangi lagi. Saudara, kenapa kok ada firman yang diulang-ulang? Pertama, supaya ingat dan supaya dilakukan. Kedua, mungkin kamu belum melakukan. Makanya perlu diulangi terus sampai kamu melakukan. Ingat, kalau kita salah di dalam cara kita mendengar, kita tidak sungguh-sungguh, itu sama saja firman itu datang kita tutupi. Ada orang sudah bawa pelita, kita tutupi pelitanya. Tuhan punya maksud supaya setiap orang mengerti firman Tuhan. Tetapi kalau cara kita mendengar salah, kita tutupi firman itu buat diri kita sendiri. Akhirnya saudara yang hidup di dalam kegelapan terus gelap hidup. Di Injil Yohanes sudah dikatakan, firman itu pada mulanya bersama dengan Allah dan firman itu menjadi daging. Dan dijelaskan pula, terang itu sudah datang pada dunia ini. Terang itu menerangi kegelapan. Tetapi dunia tidak mau menerima terang itu.
Firman itu Tuhan Yesus sendiri, saudara. Kalau saudara punya cara mendengar yang benar, itu sama saja ada orang bawa pelita dan ditempatkan ke tempat yang tinggi, diizinkan menerangi segala sesuatu. Ingat prinsipnya Tuhan, sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi. Artinya apa? Firman Tuhan tidak untuk disembunyikan. Amin. Lalu, tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan. Dan tidak ada sesuatu rahasia yang tidak akan tersingkap. Rahasia surgawi tujuannya untuk disingkap, bukan untuk tetap dirahasiakan. Siapa yang bisa mengerti, siapa yang bisa melihat firman itu dengan jelas? Orang yang cara mendengarnya betul. Sekarang periksa diri saudara. Cara mendengar firman saudara bagaimana? Selama ini benar atau salah? Coba periksa saudara. Saudara baca firman enggak tiap hari? Kalau saudara baca firman tiap hari, saudara dapat sesuatu enggak dari firman itu? Ada orang-orang yang sama-sama baca Alkitab tiap hari. Terus misalnya ditanya, kamu dapat apa? Ya biasa, ya tadi sudah baca ya ingatlah. Terus pada orang yang lain ditanya, kamu dapat apa? Wah, Tuhan bicara banyak sama saya. Tuhan jelaskan ayat ini pada saya, di hati saya dijabarkan dengan jelas. Apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya tinggalkan, Tuhan jabarkan lewat ayat ini. Nah, saudara yang mana saudara? Cuma asal baca? Atau saudara menerima penjabaran dari Roh Kudus? Kalau saudara cuma asal baca, itu sama saja saudara cara mendengar saudara kurang bagus. Kurang bagus. Bagaimana saudara baca firman tiap hari? Lewat renungan kah? Kalau dulu ada buku renungan harian. Atau sekarang ada grup WA, ada yang kirim, share firman Tuhan. Bagus. Tapi saudara enggak bisa cuma baca, terima dari orang lain, lalu sudah. Pokoknya sudah. Jangan saudara. Saudara harus gali firman itu sendiri. Sama dengan seorang anak. Anak itu waktu kecil untuk makan harus didulang, disuapi. Tetapi kalau sudah besar, makan sendiri. Amin. Siapa yang suka dari kecil disuapi, sampai hari ini pun disuapi. Yang bangga boleh angkat tangan. Yang benar makan sendiri. Saudara enggak ada yang bangga sampai hari ini disuapin? Loh beneran ini? Saya tanya pada saudara sekarang. Kalau dengar firman Tuhan, suka ada yang kasih renungan, atau suka saudara gali firman sendiri? Suka yang mana saudara? Saya tidak melarang saudara share firman, itu baik. Itu baik. Itu tanda saudara dapat lalu saudara share. Nah sekarang kita yang terima. Kita dapat, kita gali lagi, atau dapat, baca sudah. Saudara, kalau saudara mau sungguh-sungguh, ya perhatikan cara saudara mendengar. Biarkan firman itu sungguh-sungguh jadi pelita yang menerangi hati saudara. Saya kalau ketemu dengan beberapa orang yang saya tahu suka share firman Tuhan dari orang lain diteruskan gitu ya. Saya kasih nasihat. Saya menunggu Anda sendiri yang nulis. Bukan saudara bukan Anda neruskan yang orang lain dapat. Saya nunggu yang Anda dapat sendiri. Saudara harus melatih diri.
Saudara harus melatih diri. Dapat firman, saudara renungkan. Mungkin saudara bisa tulis, jabarkan, renungkan lagi, gali sampai dalam. Misalnya saudara satu hari baca masih tidak ngerti apa-apa atau kurang mengerti, lanjutkan besoknya. Kenapa harus cepat-cepat ganti ayat Alkitab kalau saudara belum mengerti? Baca aja. Saya pernah satu ayat berbicara itu sampai berbulan-bulan. Jadi hampir tiap hari ya cuma baca satu ayat itu. Karena satu ayat itu seperti berbicara terus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jangan malas. Amin. Jangan malas. Kenapa? Kalau orang malas gali firman Tuhan, itu kaitannya sama keselamatan loh saudara. Coba lihat tadi sekali lagi saudara baca, Markus pasal 4 ayat 12. Markus pasal 4 ayat 12. Supaya sekalipun melihat mereka tidak menanggap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Supaya apa? Mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Kalau saudara nggak dapat ampun, kan nggak bisa masuk surga. Mana bisa saudara selamat kalau nggak dapat ampun? Oh gampang. Di dunia ini kan segala sesuatu diupayakan dibuat gampang. Gampang. Nanti sebelum saya mati saya titip pesan ke orang-orang dekat saya. Kalau saya mati doakan saya supaya saya dapat pengampunan dosa. Terus dia mati, orang-orang sekelilingnya berdoa, Tuhan ampunilah dosanya, kiranya dia dapat ampun. Kasep saudara. Karena enggak ada firman Tuhan yang berbicara orang mati kalau orang sekitarnya mendoakan dia dapat ampun. Enggak ada. Enggak ada. Saya pernah kaget sekali. Waktu menghadiri sebuah pemakaman, habis kremasi, rohaniwannya bilang gini, doakan dia ya, doakan papa, supaya nanti dia dapat pengampunan dosa, dan rohnya diterima oleh Allah Bapa. Saya mikir, ini rohaniwan beneran pernah baca Alkitab apa belum? Dia sudah dapat titel, sudah dapat jabatan di gerejanya, kok bisa loh gak tahu isi firman Tuhan. Kayaknya di gereja yang model begitu, firman Tuhan ditafsirkan dan tafsirannya dijadikan pedoman keselamatan. Kalau saudara baca seluruh Alkitab, tidak ada orang yang mati didoakan supaya dapat pengampunan dosa. Tidak ada. Tuhan Yesus berkata kepada orang hidup, bertobatlah, berilah dirimu diselamatkan. Rasul-rasul berkhotbah, bertobatlah, berilah dirimu dibaptis. Dan kamu akan terima Roh Kudus, kamu terima pengampunan dosa. Mana ada orang mati bisa bertobat, saudara? Kan enggak bisa. Saudara yang dikasihi Tuhan, mumpung saudara masih hidup, ayo sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh saudara. Sungguh-sungguh. Dan tentang perumpamaan tentang tempat yang kejatuhan benih, itu pula adalah bagaimana saudara mendengar firman Tuhan. Bagaimana cara saudara mendengar firman Tuhan. Ada orang yang terima firman, terus langsung lupa. Dikatakan benih itu dimakan burung, diambil sama iblis. Pas saudara, orang yang dengar asal-asalan, supaya benih itu tidak tumbuh, cepat-cepat diambil iblis sekalian. Nanti kalau ditanya, dapat firman apa? Boh lali. Lupa. Karena apa? Saudara tidak menaruh perhatian pada firman yang saudara terima. Saudara cuek. Saudara anggap firman Tuhan itu sama dengan ya
kata-kata bijak lah. Cuma sekedar itulah. Kalau saudara seperti itu, maaf ya, saudara bisa-bisa tidak selamat. Karena saudara cuek sama firman, berarti saudara cuek sama Tuhan. Kalau saudara cuek sama Tuhan, ingat ya, saudara cuek sama yang punya surga. Saudara. Lukas pasal 8 itu menjelaskan tentang benih yang ditabur lalu dimakan burung. Lukas pasal 8, saudara lihat ayat 12. Lukas pasal 8 ayat 12. Saudara perhatikan. Lihat ya. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis, lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka. Supaya apa? Mereka jangan percaya dan diselamatkan. Kalau saudara benar-benar memperhatikan keselamatan saudara, perhatikan firman. Anak-anak muda, perhatikan firman. Jangan merasa kalau ada firman Tuhan, itu khusus buat yang tuwek-tuwek, buat yang tua-tua. Kenapa? Sudah dekat. Sedangkan masih muda, hidup masih lama. Masih bisa senang-senang. Nanti kalau sudah waktunya baru bertobat. Awas, Tuhan tahu modusmu. Tuhan tahu modusmu. Kamu sudah ketahuan duluan. Kalau waktumu dipersingkat, kamu sudah nggak bisa apa-apa. Kalau Tuhan masih baik sama kamu, kamu masih bisa nafas. Tapi jangan sia-siakan. Tidak ada yang tahu umur kita sampai seberapa. Amin. Lalu yang kedua, jatuhlah tanah itu di tempat yang berbatu-batu, tidak banyak tanahnya. Tanahnya tipis. Itu sama saja dengan orang yang dengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi tidak berakar dan tahan sebentar saja. Ingatnya ingat, senengnya seneng, tapi cuma sebentar aja. Nah biasanya orang yang paling seneng, saudara, paling seneng dengar firman itu, kalau firmannya gimana? Kalau firmannya dibawakan dengan gaya yang lucu, iya enggak saudara? Misalnya yang khotbah, lucu sekali. Tiap berapa menit sekali ya kita yang dengar ketawa terus. Saking lucunya yang bawa firman. Sebetulnya ya enggak salah loh, memang gayanya dia begitu kan. Tapi kalau kita salah di dalam cara mendengar kita saudara, begitu kita pulang, kita keluar, yang kita viralkan cuma bagian lucunya saudara. Kalau ditanya sama orang, yang diceritain itu loh, pendeta itu kasih contoh lucu, contohnya kayak begini loh. Waduh ketawa aku, berapa menit terpingkal-pingkal sampai ke kamar mandi. Saking lucunya. Lah inti firmannya apa? Mbuh lali aku. Perhatikan cara kita mendengar. Lalu yang berikut lagi saudara. Apabila yang berikutnya adalah yang ditaburkan di tengah semak duri. Mereka mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan, dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuk menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Ada 3 hal yang berbahaya. Kekhawatiran, ingin kaya, dan ingin hal-hal yang menyenangkan hati. Baik orang miskin
orang sederhana maupun orang kaya bisa sama-sama khawatir. Kalau orang miskin khawatir, aduh hari ini makan apa? Aku pengen kaya, aku pengen ini, pengen itu, tapi tidak bisa. Kalau orang sederhana ya pas-pasan, kadang khawatir akan hari ini, kadang khawatir, waduh semua harga naik, macam-macam tekanan hidup banyak. Orang kaya khawatir uangnya berkurang, khawatir usahanya rugi, pingin lebih kaya lagi, pingin hal-hal yang menyenangkan mata, menyenangkan hati. Kalau itu di dalam pikiran kita terus, firman tidak bisa tumbuh. Bagaimana saudara bisa menyampur? Saudara punya banyak keinginan duniawi, di sisi lain saudara ingin memberitakan Injil. Fokus saudara pecah. Fokus saudara pecah. Tuhan, aku ingin menjadi saksimu. Tuhan, aku ingin kaya raya. Aku ingin menikmati hidup dunia ini. Pada saat dua doa ini sama-sama dipanjatkan, saudara. Ada konflik. Saudara enggak akan dapat apa-apa, saudara. Saudara enggak akan dapat apa-apa. Firman Tuhan tidak akan bertumbuh. Apa yang benar justru tidak bertumbuh dalam hati saudara. Orang yang terakhir yang disebutkan, tanah yang baik. Saudara mau jadi tanah yang baik? Mau enggak, saudara? Tanah yang baik harus diapakan, saudara? Diolah. Ngolahnya gimana? Biasanya dibajak. Iya enggak, saudara? Digemburkan. Ya memang tanah itu benda mati. Tetapi misalnya hati kita digemburkan sama Tuhan, dibajak sama Tuhan. Saudara mau enggak? Dan bukan cuma Tuhan, saudara juga harus bajak. Saudara harus olah tanah. Saudara harus olah hati saudara. Supaya jadi tanah yang gembur. Saudara harus punya penyangkalan diri. Saudara harus siap berkata tidak kepada hal-hal yang merusak pikiran saudara. Cari firman, cari sungguh-sungguh. Cari kehendak Tuhan sungguh-sungguh. Kalau saudara sungguh-sungguh, cara mendengar saudara baik, saudara memperhatikan betul akan firman Tuhan. Saudara ngerti banyak akan firman Tuhan. Dan terlebih lagi dikatakan di situ adalah orang yang bertekun. Orang yang bertekun. Dia akan menghasilkan buah dalam ketekunan. Hidup saudara itu jadi berkat. Saudara mendapatkan banyak pengertian firman Tuhan, saudara ngerti. Bukan cuma saat ini, tapi terus jalan. Jangan suatu saat saudara berkata, dulu aku mengerti banyak firman Tuhan dan aku merasa sudah cukup. Aku sekarang sudah tua, firman Tuhan yang sudah aku terima sudah banyak, sudah tidak ada lagi yang aku tidak mengerti. Salah saudara. Karena kalau saudara bersama dengan firman itu terus berbicara. Jangan pernah menjadi pohon yang dulunya subur, lalu jadi gersang dan mati. Kalau saudara jadi pohon, hendaklah saudara jadi pohon yang subur, terus berbuah terus. Terus berbuah. Amin. Jangan hentikan buah saudara.
Jangan hentikan puas saudara. Jangan sampai pernah punya kenangan dulu sama Tuhan begini. Saudara harus terus berjalan bersama dengan Tuhan. Kenangan saudara terus bertambah. Saudara boleh punya kenangan bersama Tuhan di dunia nanti kalau sudah di surga. Amin. Di surga nanti cerita, dulu kenanganku sama Tuhan di dunia kayak begini. Boleh. Tapi jangan sampai saudara di dunia sudah ngomong begitu. Itu artinya saudara bantut. Sudah stop. Saudara mau terus bertumbuh, berbuah. Amin. Terus. Amin. Selalu gali firman tiap hari. Amin. Enggak didulang terus. Amin. Amin. Saudara hasilkan firman itu sendiri. Amin. Amin. Oh, terima kasih Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Tak akan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Katakan sama-sama. Kau ada bersamaku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang sama-sama kita introspeksi diri kita. Bagaimana cara kita mendengar firman Tuhan selama ini? Keseharian kita mendengar firman Tuhan bagaimana? Adakah gairah untuk mendengar firman? Adakah gairah untuk mengerti firman Tuhan? Adakah gairah untuk melakukan firman Tuhan? Mari periksa diri kita masing-masing, saudara. Jangan biarkan pelita itu sudah datang, lalu saudara tutupi. Saudara jadi tidak ngerti apa-apa. Ayo saudara, biarkan pelita itu datang, menyinari saudara. Jangan tutupi, jangan acuh tak acuh. Perhatikan firman itu sungguh-sungguh. Saat firman itu datang, apakah saudara diubahkan? Saat firman itu datang, apakah saudara dibangun?
Kalau saudara belum merasa ngerti akan firman Tuhan, kalau saudara merasa tidak dibangun, saudara harus berjuang lebih lagi. Bukan Tuhan pilih kasih, tapi saudara yang harus lebih niat. Kalau orang lain Tuhan singkapkan firman-Nya, kenapa pada saudara tidak? Berarti ada yang tidak beres, ada yang salah. Saudara harus buang itu. Tuhan ingin saudara mengerti firman. Tuhan ingin saudara menjadi berkat buat orang lain. Mari saudara perbaiki dirimu. Jika selama ini saudara cuek terhadap firman Tuhan, saya ingatkan, firman itu yang menentukan keselamatanmu. Firman itu menentukan keselamatanmu. Kita hidup di dunia cuma sementara. Apa yang kita lihat, apa yang kelihatan menarik dari dunia ini cuma sementara. Semua yang kita lihat bakal tidak kita lihat. Sedangkan Tuhan yang tidak kita lihat bakal kita lihat. Mari saudara, jangan cari yang sementara. Amin. Cari yang kekal. Jangan suatu saat engkau menyesal. Kenapa dulu aku tidak mendengar? Kenapa dulu aku tidak mau bertobat? Kenapa dulu aku tidak memperhatikan firman Tuhan? Kalau orang sudah masuk di dalam jurang maut, penyesalan tiada habis. Sekarang kita masih hidup, berkali-kali ditaburi firman Tuhan. Tuhan berharap firman-Nya itu saudara terima. Istilah bahasa kita sehari-hari di Jawa sudah ditaburi berkali-kali, mosok ndak ngamper sih. Masa hatimu tidak tersentuh sama sekali? Tiap minggu kau di gereja, tiap hari ada Alkitab tapi tidak kau buka. Padahal Tuhan ingin menyelamatkan saudara lewat firman-Nya. Ayo saudara, jangan jadi orang yang keras hati. Tuhan mau saudara menjadi tanah yang subur. Tuhan menginginkan saudara berbuah-buah yang lebat. Sampai masa tuamu engkau terus berbuah. Kau terus jadi berkat, kau dipakai oleh Tuhan. Ada banyak jiwa yang kau selamatkan. Karena firman itu bertumbuh dan berbuah. Ada banyak orang-orang yang mengenal Tuhan Yesus lewat diri saudara. Tuhan ingin bangga kepadamu. Tuhan ingin memahkotai engkau. Mari bangun dirimu saudara. Sisa hidup kita tidak ada yang tahu. Mari kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ini kami Tuhan. Ini kami Tuhan. Anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, rekan sekerjamu yang mau memperhatikan firman-Mu dengan sungguh-sungguh, yang mau melakukan firman-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau
hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, katakan aku mengasihi Engkau. Aku mengasihi. Jangan mengasihi Tuhan pura-pura. Karena Tuhan tahu siapa yang munafik dan siapa yang sungguh-sungguh. Mari katakan dengan segenap hatimu, Tuhan mengasihimu. Aku mengasihi Engkau Yesus. Kami mau mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Saya undang kita bersama-sama bangkit berdiri. Mari angkat tangan saudara, lambang kesungguhan saudara di hadapan Tuhan. Aku mau renungkan firman-Mu Tuhan, siang dan malam. Engkau tahu ya Tuhan, hanyalah untuk menyenangkan hatiku. Kami mau merenungkannya, kami mau melakukannya ya Tuhan. Roh Kudus tolong kami. Roh Kudus tolong kami bergairah akan firman-Mu. Bergairah untuk melakukan firman-Mu. Katakan sekali lagi, kami mau renungkan firman-Mu Tuhan. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatiku. Menyenangkan hatimu, menyenangkan hatimu. Makasih Tuhan, kami bersyukur karena firman-Mu terus berbicara dalam hati kami dan kami terus melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk saudara. Haleluya. Saudara diberkati dengan firman Tuhan pada hari ini. Boleh kita kasih semangat dulu kiri kanan kita ya. Ayo terus tekun menggali firman Tuhan. Haleluya. Saya rindu pada hari ini kita bersyafaat untuk saudara-saudara kita yang pada hari ini sakit ya. Kita tahu cuaca sedang ekstrim ya. Banyak dari kita yang sakit, kita berdoa ialah kesembuhan turun atas mereka semua. Kak Yesi akan pimpin kita dalam doa. Bapa, kami di tempat ini bersama-sama membawa saudara-saudara kami Tuhan yang saat ini sedang lemah kondisinya, sedang sakit Tuhan, sedang berbaring di kamar. Tuhan Engkau yang tahu mereka. Tuhan kami percaya bilur-bilur-Mu Tuhan mampu menyembuhkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, Engkau berkati mereka, Engkau berikan daya tahan tubuh yang kuat buat mereka Tuhan. Tuhan juga Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu yang ada di tempat ini ya Bapa. Berikan mereka daya tahan tubuh yang kuat, mereka terus melakukan aktivitasnya dengan baik tanpa sakit apapun Tuhan. Amen. Tuhan kami percaya Engkau yang melindungi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kami juga berdoa untuk para misionaris dari IRC yang Tuhan utus untuk melayani Tuhan di daerah-daerah dan juga di luar negeri. Tuhan Yesus kami mohon urapan-Mu secara khusus turun atas mereka semua. Biarlah benih firman yang dia terima daripada-Mu boleh disampaikan kepada setiap orang.
Dan biarlah dari mulut bibirnya ada firman Tuhan yang berkuasa untuk menyelamatkan setiap orang yang mendengarnya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau berkati mereka semua, apa yang mereka perlukan Tuhan cukupkan. Dan biarlah mereka melayani Tuhan, memberitakan firman-Mu dengan kuasa dari Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita mempersiapkan diri untuk membawa persembahan. Mari terlebih dahulu masing-masing saudara menyerahkan apa yang sudah saudara persiapkan untuk saudara persembahkan kepada Tuhan. Kiranya Engkau memberkati apa yang sudah kami persiapkan untuk kami persembahkan kepadamu. Kuduskan ya Tuhan, dan biarlah persembahan yang kami persembahkan kepadamu menyukacitakan hati Tuhan. Kami mempersembahkannya dengan bersukacita dan dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jangan ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu Tuhan. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran yang memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran yang memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya. Orang yang percaya padamu. Amin. Saya undang saudara yang sedang berulang tahun 1 minggu ke belakang ya, yang lalu, dan ulang tahun pernikahan, boleh bangkit berdiri dan kita akan berdoa buat saudara. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, selamat dan bahagia. Kiranya Tuhan memberkati, selamat panjang umur. Boleh kita angkat tangan kita memberkati saudara kita yang berulang tahun. Kami bersyukur ya Bapa untuk kasih karunia dan anugerah-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan saudara-saudari kami. Kami bersyukur Tuhan kalau sampai tahun ini, melewati tahun ini, Tuhan masih menggandeng tangan mereka, masih menuntun langkah hidup mereka. Tuhan, biarlah di tahun-tahun yang akan datang, Engkau Allah yang tetap menuntun langkah hidup mereka. Biarlah penyertaan-Mu semakin dirasakan di dalam hari demi hari. Biarlah semakin hari mereka pun boleh semakin
untuk melekatkan hati mereka kepadamu ya Amin. Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersuka cita bersama dengan saudara-saudari kami yang berulang tahun. Dan biarlah Tuhan di tahun-tahun ke depan mereka boleh benar-benar merasakan dan lebih merasakan begitu luar biasanya penyertaan Tuhan. Kami berdoa Tuhan juga untuk saudara-saudari kami yang merayakan ulang tahun pernikahannya. Kiranya Engkau Tuhan memberkati keluarga demi keluarga. Engkau Tuhan menyatakan dirimu lebih dan lebih lagi di dalam keluarga demi keluarga. Engkau memimpin mereka dan biarlah Tuhan di dalam setiap keluarga demi keluarga kasih Tuhan boleh semakin dinyatakan. Dan biarlah keluarga demi keluarga pun mereka boleh terus memancarkan kasih Tuhan dan menjadi berkat dan berbuah-buah lebat di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Saudara, warta gereja hari ini bahwa kegiatan gereja di hari Selasa doa malam dan di hari Kamis kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan melalui grup WhatsApp ya. Maka jangan lewatkan ya agenda-agenda gereja kita. Mari bersama-sama dengan giat, antusias, bersemangat ya kita ikuti dan kita hadir, kita diberkati juga memberkati ya. Katakan kepada kiri kanan kita ya, jangan lupa hari Selasa doa malam. Hari Kamisnya apa? Ya. Mari kita bertumbuh bersama dengan teman-teman, dengan saudara kita di tempat ini ya. Kemudian yang kedua pada bulan November ini kita akan diberkati ya. Paling dekat tanggal 3 nanti kita akan diberkati oleh Bapak Pendeta Khairul Anwar ya. Bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupannya ya. Dan saya percaya ya Tuhan Yesus yang mengubahkan beliau juga sanggup mengubahkan kita semua. Tuhan Yesus kita luar biasa ya. Maka mari kita membagikan kabar ini kepada orang-orang lain. Ada teman-teman saudara, ada keluarga saudara ya, kabarkan. Alami betapa Tuhan Yesus kita adalah Tuhan Yesus yang luar biasa. Yang kedua tanggal 30 ya, tanggal 30 di tempat ini akan ada bakti sosial dalam bentuk medical check up ya. Dan ini sangat murah, banyak orang juga membutuhkan. Mari kita wartakan, kita share berita ini kepada orang-orang yang membutuhkan. Biarlah di tempat ini air hidup yang Tuhan sudah sediakan juga memberkati banyak orang. Kemudian untuk pengumuman-pengumuman yang lain, Bapak Ibu setelah kegiatan ibadah ini nanti ya, jangan pulang dulu karena ada sesuatu yang penting yang akan kita dengar bersama. Dan satu lagi saya lupa, bagi saudara yang memiliki anak atau cucu usia pemuda atau bahkan yang sekarang pemuda ada di tempat ini ya, ajak teman-temanmu untuk bersama-sama hadir di dalam ibadah pemuda di hari Sabtu ya. Di hari Sabtu kalau kebanyakan orang ngelencer, biarlah pemuda Tuhan itu boleh belajar firman Tuhan. Karena ada sesuatu yang spesial yang Tuhan sedang sediakan buat pemuda IRC. Baik saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri dan saya undang Evangelis Hansi untuk menyampaikan doa berkat. El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Tak usah ku takut, Allah menjagaku.
Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus yang menghiburku. Amin. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Biarlah firman Tuhan benar-benar jadi pelita dalam hidup saudara. Kiranya Tuhan memberikan kepada saudara hati yang bergairah untuk selalu mencari firman Tuhan. Hati yang bergairah untuk mengerti firman Tuhan. Hati yang bergairah untuk melakukan firman Tuhan. Diberkatilah setiap saudara yang menjadi pelaku firman. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.